Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ulfiatun Soleha, salah satu perwakilan dari kelompok doa kami yang beranggotakan saya sendiri Ulfi, teman saya Indi Adela Bria, dan teman saya satunya yaitu Ananda Galang Saputra. Nah, di mana saya di sini akan menjelaskan sebagai perwakilan yang akan menjelaskan uh, sedikit tentang sistem kami dan bagaimana cara menjalankan sistem yang kami buat gitu. Nah, yang pertama, kelompok kami itu membuat sistem multi agent AI itu dengan tema Fashion Proc gitu. Nah, Fashion Proc itu apa? Nah, Fashion Proc ini tuh merupakan sebuah perusahaan di bidang fashion atau pakaian atau kebutuhan sekunder yang dimana fashion tersebut itu meliputi baju, kaos, celana, eee, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini, Fashion Pork ini merupakan sebuah perusahaan atau bisnis yang dimana perusahaan tersebut itu menjual produknya itu nggak cuma di offline store saja nih, tetapi di beberapa marketplace, contohnya yaitu di Shopee dan TikTok Shop gitu. Nah, dengan hal tersebut itu sering sekali mengalami permasalahan bisnis, yaitu uh, terjadinya ketidaksesuaian stok antara stok yang di gudang di offline store-nya tersebut dan stok yang ada di marketplace gitu. Nah, sehingga ketika seseorang itu ingin ada yang mau beli nih di di offline store-nya gitu. Nah, kita tentu saja bisa langsung melihat nih produknya apa aja, sisa apa aja gitu. Tetapi berbeda nih dengan penjualan yang di marketplace tersebut. Ketika sering terjadi ketidaksinkronan antara data inventory yang di gudang dan data yang ada di marketplace tersebut, sehingga banyak sekali customer yang ingin membeli produk tersebut itu mengalami kekecewaan. Seperti contohnya ketika saya sebagai customer ingin men-check out produk tersebut, di mana stoknya itu masih tersisa satu atau masih tersisa dua, tetapi ternyata saya dapat konfirmasi nih dari admin perusahaan tersebut, bisnis tersebut, ternyata produk yang saya ingin check out itu ternyata nggak ada nih barangnya gitu, atau barangnya di gudangnya tuh habis. Jadi otomatis sebagai customer kecewa dong, kenapa di marketplace stoknya masih ada, tetapi di gudang itu stoknya nggak ada gitu. Nah, dari masalah tersebut terbentuklah sistem multi agent AI yang untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu, nah, dengan nama Fashion Proc AI gitu. Nah, langsung saja. Nah, untuk Fashion Proc AI sendiri itu di sini saya menggunakan LLM atau AI yang dimana untuk membantu agent-agent yang ada di perusahaan bisnis tersebut gitu. Nah, untuk agentnya itu apa aja? Nah, di sini kelompok kami itu uh, memiliki dokumen yang ada di bisnis tersebut itu berjumlah 3075, yang dimana dokumen tersebut itu saya atau kelompok kami buat itu dengan cara mengenerate data tersebut gitu, yang artinya data data yang kami gunakan untuk model multi agent AI ini merupakan data dummy gitu. Nah, yang dimana yang tadi saya sebutkan, karena ini merupakan sebuah sistem multi agent AI yang dimana nantinya itu agent-agent yang ada di bisnis tersebut itu nantinya akan digantikan sama AI gitu atau LLM gitu. Nah, di mana di sini ada 9 agent atau divisi. Yang pertama itu ada divisi merchandise atau produk, yang dimana divisi ini merupakan divisi produk apa saja yang ada di bisnis tersebut. Yang kedua itu
divisi pengadaan. Nah, divisi pengadaan ini tuh, ada dengan tujuan itu ketika barang ingin dilakukan restock ulang atau tidak gitu. Nah, selanjutnya itu ada divisi riset pasar. Nah, di mana divisi riset pasar ini tuh, kami, eee, lakukan untuk di marketplace tersebut gitu. Seperti, ketika di marketplace tersebut itu banyak sekali orang yang, pada saat ini mengunjungi atau berminat, mencari, produk tersebut gitu. Nah, nanti riset pasar tersebut itu akan meriset bagaimana, produk tersebut apakah masih layak untuk diproduksi atau, eee, cukup, sampai sini saja gitu, tidak perlu dilakukan restock ulang gitu. Nah, selanjutnya itu divisi gudang atau inventory sendiri yang di mana divisi tersebut itu, semua, barang, semua produk itu nantinya akan berada di situ. Nah, nantinya yang di gudang itu akan disinkronkan dengan, yang ada di marketplace tersebut. Nah, di sini masuk ke divisi e-commerce operation. Nah, divisi e-commerce operation itu merupakan divisi yang di mana, itu marketplace yang digunakan untuk penjualan produk Fashion Prog ini gitu. Nah, selanjutnya divisi penjualan atau marketing itu bagaimana divisi tersebut itu melakukan strategi penjualan supaya produk tersebut itu dapat dibeli banyak diminati oleh customer-customer, di zaman sekarang gitu. Terus habis itu, di sini juga ada divisi supplier. Nah, di sini juga karena, supaya ketika produk tersebut itu habis, maka dari pihak owner sendiri itu tidak, melulu untuk menghubungi supplier secara manual gitu dan terjadilah, PO yang terlalu lama gitu. Nah, oleh karena itu ketika restoknya itu sudah mencapai batas minimum yang sudah ditentukan, nanti otomatis EE tersebut itu akan, menawarkan beberapa supplier yang udah didata, yang ada di dokumen tersebut untuk, dijadikan, supplier untuk stok barang tersebut gitu. Nah, supplier tersebut itu nantinya akan disesuaikan dengan harga, eee, rating dan, kecepatan pengiriman gitu. Nah, di sini ada divisi manajemen dan kebijakan perusahaan ini tuh bukan divisi tapi, SOP yang ada di perusahaan tersebut supaya sistem kami tuh berjalan sesuai dengan SOP perusahaan tersebut gitu. Nah, yang terakhir itu pastinya divisi keuangan gitu. Apakah, divisi ini tuh setuju atau tidak ketika, AI ini tuh merekomendasikan, melakukan dengan nominal tersebut gitu. Nah, oke, mungkin itu aja agent-agent yang ada di, sistem kami. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur yang pertama gitu. Fitur yang pertama di sini adalah AI Assistant gitu. Nah, sebenarnya di sini tuh, itu membantu owner ketika, apa namanya, ingin menanyakan apa aja sih, perihal, stok, supplier, terus anggaran atau kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa. Di sini, untuk AI Assistant itu sendiri itu sistem kami yang buat itu, belum, tidak bisa atau belum bisa menjawab ketika pertanyaannya itu di luar konteks yang sudah ditentukan oleh, sistem kami gitu. Contohnya apa, seperti, di sini, "Berapa gaji karyawan gudang?" Itu merupakan, pertanyaan, masih dalam konteks, apa namanya, sistem tersebut, tetapi, data atau dokumen tentang gaji karyawan itu, tidak kami masukkan ke dalam sistem tersebut gitu. Mari kita coba aja. Nah, di sini itu ketika kita mengklik, berapa sih gaji karyawan gudang gitu. Nah, di sini nanti AI-nya akan menjawab data tersebut itu tidak tersedia, pada basis pengetahuan yang di mana datanya itu tidak ada di dokumen gitu. Jadi, AI ini tuh tidak, bisa menentukan berapa sih gaji karyawan yang di gudang gitu, itu gitu. Nah, selanjutnya kita coba analisis pengadaan dengan, PO P00133 yang di mana P00133 ini merupakan, produk ID dari produk yang ada di, eee, perusahaan atau bisnis, Fashion Prog ini. Nah, kita langsung klik aja.
Oke, nah di sini, AI, asisten AI ini akan, memberikan ringkasan eksekutif yang di mana, menjelaskan bahwa produk ID tersebut itu produknya apa, terus habis itu, divisi gudang juga di sini terlibat, dalam asisten AI. Di sini divisi gudang itu melaporkan berapa sih stok yang ada di gudang gitu. Terus, divisi supplier juga, ikut serta dalam apa namanya, menganalisis AI asisten tersebut gitu. Terus, apa namanya, pengadaan, divisi keuangan gitu. Nah, di sini, secara lengkap itu nanti owner dapat mengetahui, bagaimana analisa ketika dilakukan pengadaan dengan produk ID yang sudah ditentukan gitu, teman-teman. Oke, mungkin, itu saja mungkin, di sini saya akan, melanjutkan, sebuah prompt akan menanyakan, tren penjualan produk. Di sini ketika saya bertanya nih, apakah tren penjualan produk pada sistem atau bisnis perusahaan tersebut nih, di sini AI-nya akan menjawab itu, eee, yang di mana dengan, keterlibatan yaitu agent atau divisi penjualan atau marketing di sini itu, AI asisten tersebut menganalisis bahwa, produk yang, eee, memiliki tren penjualan signifikan itu, ada beberapa di sini, yaitu, penjualan tertinggi itu ada beberapa dengan menyebutkan produk ID, jenis barang, produknya berapa, harganya berapa, gitu. Nah, mungkin itu saja untuk, menu atau fitur AI Assistant yang ada di pada sistem multi agent AI Fashion Pro ini. Selanjutnya kita masuk ke multi agent console gitu. Nah, apa sih, fitur ini tuh apa gitu. Nah, fitur ini itu, nantinya itu digunakan untuk, mengambil suatu keputusan ketika ingin diadakan, ingin mengadakan suatu produk gitu. Nah, di sini, kita hanya menginputkan produk ID pada setiap produknya gitu. Nah, mungkin nanti sesuaikan dengan bisnisnya. Ketika bisnis tersebut itu menggunakan produk ID-nya SKU, maka nanti, kami menggunakan SKU gitu. Nah, di sini saya, menganalisis dengan, produk ID-nya P000200. Nah, itu setelah itu kita di-enter, terus dijalankan saja. Nih, jalankan saja. Jalankan agent. Nah, di sini, nanti multi agent, pengadaan atau ini, apa namanya, procurement console itu nanti akan menghasilkan di sini beberapa ringkasan atau hasil analisis dashboard yang cukup sederhana yang di mana bahwa produk tersebut itu produknya apa, terus, di gudang itu stoknya tinggal berapa, terus batas, stok yang aman itu berapa, gitu. Nah, di sini juga, dilakukan, tren pasar gitu, apakah dengan produk ID tersebut itu mengalami penurunan, peningkatan, atau lagi stabil gitu. Nah, di sini juga dijelaskan, di sini ada 4 apa namanya, indikator dashboard yang cukup menjelaskan, cukup sederhana. Nah, di sini ada divisi gudang gitu, bahwa stok tersedia itu masih 400 gitu. Terus habis itu divisi penjualan melakukan riset pasar, ternyata produk dengan ID tersebut itu mengalami, penurunan nih peminatnya gitu. Nah, maka dari itu, apa namanya, di sini juga ketika ingin melakukan, restock kembali itu, divisi supplier itu, menganalisis, memberikan solusi yaitu melakukan, supplier tersebut gitu dengan, apa namanya, sesuai dengan harga yang paling murah, kualitas yang paling bagus, ratingnya yang paling bagus, dan waktu estimasi yang sudah ditentukan gitu. Nah, hasil keputusannya di divisi pengadaan atau procurement ini tuh, karena stoknya masih banyak, terus jumlah penurunan jumlah peminatan pasarnya masih menurun, jadi, divisi pengadaan ini tuh, memutuskan untuk tidak
perlu melakukan restock lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir itu ada menu evaluation sesuai dengan soal, evaluasi model multi agent. Nah, di mana di sini itu ada akurasi, efektivitas, efisiensi, explainability, dan hallucination. Nah, di mana dari model-model multi agent yang sudah kita gunakan menggunakan LLM, yang di mana LLM yang kami gunakan itu merupakan, apa namanya, sebuah Eee, API dari Gemini Flash gitu. Terus, di mana tingkat halusinasi dari, evaluasi LLM tersebut itu sebanyak 4,8 gitu. Nah mungkin, kurang lebihnya, saya perwakilan dari kelompok doa semua, mohon maaf apabila ada, salah atau kurang lebih detail penjelasan yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.